Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-161. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pagi itu juga para prajurit Pajang itu telah mengambil dan membawa para perampok yang tertawan, termasuk perempuan cantik penjual nasi Megono yang telah terbangun dari pingsannya. Demikian para prajurit meninggalkan diri. Sebagian dari orang-orang yang menginap di penginapan itu akan meneruskan perjalanan ke Nglunggi. Sebagian lagi memang akan pulang setelah seharian menggelar dagangannya di Pasar Manjung. Para pengawal pun telah dibagi. 10 orang akan mengawal mereka yang akan meneruskan perjalanan. Selebihnya kecuali yang terluka parah akan menjaga penginapan itu serta merawat kawan-kawan mereka. Para pengawal yang terluka ringan sama sekali tidak menghiraukan luka-luka mereka. Mereka masih saja menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun dalam pada itu, pemilik penginapan itu sudah tidak dapat menemukan lagi 2 orang anak muda yang menyebut diri mereka pengembara. Pada saat pertempuran berlangsung, keduanya nampak ada di halaman. Namun kemudian keduanya telah hilang. Sebenarnya lah, Wijang dan Paksi Pambekas telah mengikuti para prajurit Pajang yang membawa para tawanan ke Pajang. Wijang dan Paksi ingin mendengar dari mereka, apakah di padepokan itu terdapat beberapa anak muda yang disebut angkatan mendatang. Namun para prajurit itu setelah menyerahkan para tawanan, telah kembali lagi ke dalam tugas mereka di perkemahan mereka di pinggir hutan di dekat Padukuhan Manjung. Perempuan penjual nasi itu terkejut ketika di hari berikutnya pintu bilik tahanannya terbuka. Ia melihat 2 orang yang telah membeli nasi Megono di dekat penginapan itu. "Kita bertemu lagi, Mbok Ayu," desis Wijang yang kemudian duduk di sebuah amben kayu bersama Paksi Pambekas. Sementara perempuan itu duduk di bibir pembaringan di bilik tahanan itu. "Siapa kau sebenarnya?" bertanya perempuan itu. "Namaku Wijang. Dan ini adalah adikku Paksi. Kami adalah pengembara yang menempuh perjalanan tanpa akhir." "Omong kosong. Jika kalian benar pengembara, kalian tidak akan dapat memasuki barak tahanan ini." Wijang tersenyum. Katanya, "Kau benar, tetapi bagimu siapapun aku, itu tidak penting." "Lalu apa maksudmu?" "Mbok Ayu," desis Wijang. Namun kata-katanya terputus. "Jangan panggil aku Mbok Ayu, panggil aku Rumi. Kau tentu mendengar kawanku itu memanggil namaku." "Baiklah Rumi, aku datang untuk minta pertolonganmu." "Pertolonganku? Apa yang dapat aku lakukan? Aku hanya seorang penjual nasi." "Mungkin pada suatu hari aku ingin kau menolong membuat nasi Megono bagi kami. Tetapi kali ini kami ingin tahu siapa saja yang berada di padepokan itu. Bukankah di padepokan itu ada beberapa orang anak muda yang sedang ditempa untuk menjadi kekuatan bagi angkatan mendatang?" "Aku tidak tahu maksudmu." "Rumi, kami ingin tahu. Ada beberapa orang anak muda yang berada di padepokanmu. Maksudku, anak-anak muda atau remaja yang sudah menjelang dewasa, yang ditempa dengan laku yang berat, karena di bahu merekalah
perjuangan di masa datang akan dibebankan. Tanpa mereka, perjuangan di masa mendatang akan terputus. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah berada di padepokan. Aku berada di Manjung dan menjual nasi megono setiap hari. Kau sudah berbohong. Kau tidak menjual nasi megono setiap hari. Potong Paksi Pamekasan. Sementara itu, kau sudah sekitar 3 bulan tidak berjualan pada saat penginapan itu ditutup. Baru kemudian, kau mulai berjualan lagi setelah penginapan itu dibuka kembali. Jangan mengikau. Jangan berkata kasar kepadaku. Potong Paksi Pamekasan. Kata-kata kasar itu akan dapat mendorong seseorang untuk berlaku kasar. Lebih baik kita berbicara dengan baik. Yang kau katakan itu tidak benar. Jangan membohongi kami. Kami hampir setiap hari berada di sekitar pasar itu. Kami tahu banyak hal tentang kau, tentang padepokanmu yang terpisah dari dunia luar oleh sekat yang memang sengaja dibuat. Jika kau sudah tahu, kenapa kau bertanya kepadaku? Yang ingin aku ketahui adalah khususnya tentang anak-anak muda bagi angkatan mendatang. Aku tidak tahu tentang angkatan mendatang. Aku tidak pernah melihat ada anak-anak muda di padepokan itu. Kami menjadi kecewa. Sebenarnya kami ingin berbicara lebih panjang. Tetapi karena kau telah membohongi kami, maka agaknya kami lebih baik tidak memperpanjang perbincangan ini. Sebab apapun yang kau katakan tentu tidak berdasarkan pada kebenaran. Iya, sambung Wijang. Nampaknya tidak ada gunanya pembicaraan kami ini. Tetapi kami akan mencoba berbicara dengan calon suamimu. Orang itu bukan calon suamiku. Kau tidak usah merasa malu. Bukankah wajar jika seorang perempuan yang sudah dewasa itu mempunyai calon suami? Tidak, tetapi bukan laki-laki itu. Orang itu suka kepadamu. Ia tentu mencintaimu. Kami kawan bertugas. Mungkin itu sikapmu, tetapi sikapnya berbeda. Karena itu maka kami berniat untuk menempatkan kau dan calon suamimu itu berdekatan. Jangan, jauhkan orang itu daripadaku. Aku tidak menyukainya, bagaimanapun sikapnya kepadaku. Jangan begitu. Kau tidak perlu berpura-pura. Kalian perlu berbohong tentang keadaan padepokanmu. Tetapi kau tidak perlu berbohong tentang calon suamimu. Tidak, aku berkata sejujurnya. Wijang dan Paksi tertawa. Dengan nada tinggi Paksi pun berkata, kau sudah berbohong tentang hari-harimu. Pergi ke pasar berjualan nasi. Kau sekarang berbohong tentang bakal suami. Sehingga aku yakin bahwa tidak ada yang pernah kau katakan apa adanya. Kau adalah seorang yang sangat jauh dari kebenaran. Tidak, aku bukan seorang pembohong dan suka berpura-pura. Bukankah wajar jika aku mengemban rahasia dari lingkunganku, tetapi tidak tentang calon suami? Sudahlah Mbok Ayu, berkata Paksi Pamekasan. Tenanglah, jika kau berbohong dengan mapan dan tegas, maka kebohonganmu tidak akan terlalu jelas. Tidak, aku tidak bohong. Sampai ketemu Mbok Ayu. Panggil namaku. Aku pun ragu-ragu, apakah nama itu namamu yang sesungguhnya, yang diberikan oleh ayah dan ibumu? Memang bukan. Aku berkata sejujurnya, namaku yang sebenarnya adalah Wigati. Wijang dan Paksi Pamekasan tertawa pula. Di sela-sela deret tertawanya, Paksi pun berkata, nah, begitu. Kebohongan yang serta-merta memang menimbulkan kesan kelugasan. Aku berkata sesungguhnya, aku tidak bohong. Perempuan itu berteriak, tetapi Wijang dan Paksi Pamekasan masih saja tertawa. Dengan nada datar Wijang pun berkata, sudahlah, jangan berteriak. Tidak ada manfaatnya.
Kau tidak dapat memaksa kami percaya dengan teriakan-teriakanmu itu. Kau adalah salah satu wujud dari seorang perempuan yang palsu, pura-pura dan lamis. Tidak, tidak. Jangan nilai aku seperti itu. Aku memang menyembunyikan rahasia padepokanku. Itu wajar. Tetapi aku bukan seorang yang palsu dan berpura-pura. Ketika Wijang dan Paksi Pamekasan melangkah keluar, maka perempuan itu berdesis. Tunggu. Wijang dan Paksi Pamekasan memang berhenti. Ia melihat perempuan itu menutupi wajahnya sambil menahan tangis. Wijanglah yang kemudian berkata, Sekarang kau tawarkan air matamu. Kau kira air matamu itu dapat mengelabui kami? Selamat tinggal. Aku tidak dapat membantumu jika kau dihadapkan kepada petugas yang akan memeriksamu. Tangis perempuan itu bagaikan dihentakkan, seperti bendungan yang pecah. Air matanya mengalir di sela-sela jari-jarinya. Kenapa kalian tidak membunuh aku saja di medan? Kematian yang pantas bagi sebuah perjuangan. Kematian itu akan membebaskan dari siksaan yang keji seperti ini. Siksaan yang keji? Bertanya Wijang. Kau memang aneh-aneh saja, Wigati. Itu jika benar namamu Wigati. Aku tidak menyentuhmu, apalagi menyakitimu. Aku tidak memukulimu dengan rotan setelah kau terikat di patok kayu sebagaimana dilakukan oleh Ki Gede Lenglengan. Tiba-tiba saja tangis Wigati terputus. Dipandanginya Wijang dan Paksi Pamekasan berganti-ganti. Dengan suara bergetar perempuan itu pun bertanya, Dari mana kalian mengetahuinya? Kau merasa aneh bahwa aku mengetahui rahasia padepokanmu yang tersekat itu. Mbok Ayu, kau tertawan sekarang. Mungkin kau tidak akan lepas dalam waktu yang singkat. Karena itu, kau boleh mengetahui bahwa aku sudah sering berada di dalam padepokanmu. Kita memang belum pernah bertemu di padepokan itu. Tetapi aku tahu letak sanggar, letak bilik untuk menawan orang-orang yang dianggap bersalah oleh Ki Gede Lenglengan. Bahkan aku tahu di mana dapur padepokanmu berada. Aku tahu bahwa ada 3 buah sumur di lingkungan padepokanmu itu. Aku tahu bahwa senggot timba sumur-sumur itu bertumpu pada pohon randu. Oh, aku tahu bahwa bakal suamimu itu keluar dari sekat padepokanmu di dini hari, menghubungimu di pasar yang sedang ramai sekali karena hari itu hari pasaran. Di luar sadarnya perempuan itu mengangguk-angguk. Katanya, Banyak yang telah kau ketahui. banyak, tetapi belum semuanya. Kami mengharap bahwa kau bersikap jujur, justru karena kau seorang perempuan. Tetapi ternyata harapanku itu sia-sia. Aku justru berbicara dengan seorang yang dalam segala hal tidak pernah berkata sebenarnya. Jangan menilai aku seperti itu. Sudah aku katakan, bukankah wajar jika aku menyembunyikan rahasia padepokanku? Tetapi itu adalah bagian dari perjuanganku, bukan karena sifat dan watakku yang palsu dan berpura-pura. Baik, baik. Kami akan mencoba mengerti. Tetapi jangan salahkan kami jika kami tetap tidak melihat setitik kebenaran pun di dalam dirimu. Perempuan itu menangis lagi. Namun Wijang dan Paksi Pamekasan tidak menghiraukannya lagi. Keduanya pun kemudian meninggalkan bilik itu. Sepeninggal Wijang dan Paksi Pamekasan, maka tangis perempuan itu meledak lagi. Ia tidak mendengar pintu biliknya ditutup dan diselarak. Beberapa lama perempuan itu menangis. Ketika ia terdiam, maka ia mendengar selarak pintu biliknya diangkat. Sejenak kemudian, pintu bilik itu pun terbuka. Seorang prajurit memasuki ruang itu sambil membawa makan dan minum bagi perempuan itu. Kisanak,
berkata perempuan itu. Suaranya dalam sekali, bahkan agak serak dan bergetar. Prajurit yang membawa makan dan minum itu termangu-mangu. Kau kenal kedua orang yang tadi memasuki bilik ini? Prajurit itu memandang perempuan itu dengan tajamnya. Prajurit itu kemudian bahkan bertanya, "Apakah kau belum tahu siapakah mereka itu?" Belum, Kisanak. Yang seorang adalah Pangeran Benowo, putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Yang seorang namanya Paksi, putra Kitumenggung Sarpabiwada. Pangeran Benowo dan putra Kitumenggung Sarpabiwada? Iya, kenapa? Wajah perempuan itu menjadi sangat tegang. Ternyata anak muda itu adalah orang terpenting di Pajang setelah Kanjeng Sultan sendiri. Sedangkan yang seorang lagi justru menimbulkan persoalan di dalam hatinya. Bukankah Kitumenggung Sarpabiwada itu salah seorang pemimpin yang berdiri di pihak Haryo Wisoko? Meskipun perempuan itu belum pernah bertemu dengan Kitumenggung, tetapi ia sudah pernah mendengar namanya. Perempuan itu pun tahu bahwa Kitumenggung telah tertangkap, justru sebelum Haryo Wisoko sendiri. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi wajahnya tertunduk lesu. Sejenak kemudian prajurit itu pun telah keluar dari dalam bilik itu. Sementara perempuan yang dipanggil Rumi tetapi menurut pengakuannya bernama Wigati itu menjatuhkan dirinya menelungkup di pembaringan. Makan dan minum yang diletakkan di atas amben kayu itu tidak segera menarik perhatiannya. Hari itu adalah hari-hari yang basah bagi Wigati. Setiap kali air matanya menitik di luar kendali. Sebelumnya ia adalah seorang perempuan yang tabah, yang ditempa oleh gejolak keinginannya untuk ikut berjuang. Selama ini jantungnya bergelora bersama dengan para pengikut Haryo Wisoko yang lain yang ingin mendesak dan menyingkirkan Karepet dari tahta di Pajang. Meskipun ia seorang perempuan, tetapi bekal kemampuannya dalam olah kanuragan telah menempatkannya pada tempat yang penting di padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu. Bahkan justru karena ia seorang perempuan, maka ia mempunyai kesempatan yang lebih baik dari seorang laki-laki. Ketika malam kemudian turun, terasa betapa sepinya bilik tahanan itu. Wigati itu sekali-sekali mendengar para prajurit yang bertugas di luar bilik tahanan terbatuk-batuk kecil. Sekali-sekali terdengar mereka berbincang perlahan-lahan. Namun kemudian sepi kembali. Sulit bagi Wigati untuk segera tidur. Terbayang kembali sikap kedua orang yang mengaku bernama Wijang dan Paksi. Kata-kata mereka pun terngiang kembali di telinganya. Bahkan seakan-akan kata-kata itu telah diucapkannya kembali. Apakah aku memang seorang pembohong? Orang yang tidak dapat dipercaya? Pura-pura dan lamis? Pertanyaan itu rasa-rasanya bergejolak di dalam dadanya. Wigati pun mencoba mencari jawabnya. Sikapnya itu adalah sikap yang wajar sebagai seorang yang tengah memperjuangkan cita-cita. Aku memang berpura-pura. Wigati itu menggeram. Tetapi itu bukan sikap dan watakku. Itu adalah sikap dan watak yang dituntut oleh perjuangan yang sedang berlangsung. Dan bahkan akan berlangsung lama sekali. Wigati menutup wajahnya. Namun masih saja nampak di angan-angannya sikap kedua orang anak muda yang berbicara sambil mentertawakannya. Begitu hinakah aku, sehingga aku pantas untuk ditertawakannya? Namun Wigati itu pun kemudian tertidur karena ia menjadi sangat letih setelah menangis dan bergumul dengan dirinya sendiri. Namun saat itu terdengar kokok ayam jantan untuk yang terakhir kalinya
sebelum matahari terbit di hari berikutnya. Ketika langit mulai menjadi terang, ternyata Wigati itu telah terbangun setelah terlena beberapa saat. Ia pun kemudian mengetuk pintu untuk minta izin pergi ke Pakiwan. Seorang prajurit telah membuka pintu itu dan kemudian berdua bersama seorang kawannya. Prajurit itu mengantar Wigati pergi ke Pakiwan yang khusus. Dalam pengawasan yang ketat, Wigati itu pun kembali ke biliknya setelah mandi. Ketika matahari naik sepenggalah, seorang prajurit telah masuk ke dalam biliknya, membawa makan dan minumnya. Pagi itu perut Wigati terasa lapar. Karena itu maka Wigati itu pun telah makan dan minum meskipun hanya sedikit. Demikian Wigati selesai makan dan minum, maka pintu bilik itu pun telah terbuka lagi. Wigati terkejut ketika ia melihat kedua orang yang mengaku bernama Wijang dan Paksi itu berdiri di muka pintu. Adalah di luar sadarnya ketika tiba-tiba saja Wigati itu pun berjongkok sambil menyembah. Katanya, Hamba mohon ampun atas kekasaran hamba, Pangeran. Wijang tersenyum sambil melangkah masuk diikuti oleh Paksi Pamekas. Wijang pun bertanya, Dari mana kau tahu tentang kenyataan jati diriku? Seorang prajurit yang bertugas menjaga hamba telah memberitahukan kepada hamba. Baiklah, tetapi apakah kau juga akan menuduhku sebagai seorang pembohong? Tidak, Pangeran. Hamba tahu bahwa Pangeran tentu sedang menyamar ketika Pangeran berada di Manjung. Hambalah yang terlalu bodoh untuk tidak dapat membedakan seorang pangeran dengan orang kebanyakan. Jika kau masih dapat membedakan, berarti penyamaranku gagal. Hamba, Pangeran. Nah, sekarang bangkitlah dan duduklah di pembaringanmu. Atas perkenan Pangeran. Demikian Wigati duduk. Maka Wijang pun bertanya, Kau juga sudah tahu siapakah adikku ini? Hamba, Pangeran. Anak muda itu bernama Paksi, putra Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kau pernah mendengar nama Tumenggung Sarpabiwada? Pernah, Pangeran. Nah, putra Ki Tumenggung itu adalah seorang anak muda yang melihat kenyataan, sehingga ia tidak mengikuti jejak ayahnya yang berpihak kepada Haryo Wisoko. Sementara itu, kau telah mengorbankan segala-galanya, bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk mendukung gagasan Haryo Wisoko. Setelah Haryo Wisoko tertangkap, kau masih juga melakukan apa yang kau sebut satu perjuangan. Tekad hamba sudah bulat. Wigati, coba katakan kepadaku apa yang sebenarnya kau perjuangkan. Pertanyaan itu memang mengejutkan. Sejenak Wigati terdiam. Pertanyaan itu terngiang kembali di telinganya. Apa yang sebenarnya kau perjuangkan? Wigati itu pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa dadanya bagaikan tertekan oleh segumpal batu padas. Sebelum Wigati itu dapat menjawab, Pangeran Benowo itu sudah bertanya pula. Wigati, jika kau sudah mempertaruhkan nyawamu, itu berarti bahwa kau sudah yakin benar akan kebenaran langkahmu. Karena itu, kau tentu dapat mengatakan apa yang sebenarnya kau perjuangkan. Apakah kau ingin agar Haryo Wisoko dapat merebut kekuasaan Ayahanda Sultan Hatiwijoyo, sementara Paman Haryo Wisoko sudah tertangkap? Wigati tidak segera dapat menjawab. Apakah yang kau yakini itu juga rahasia? Wigati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Apakah pangeran masih menginginkan hamba mengatakan yang sebenarnya? Tentu, Wigati, katakan yang sebenarnya. Pangeran,
Hamba adalah seorang anak yatim piatu. Pada saat hamba dilahirkan oleh ibu hamba, keluarga hamba telah terkena bencana. Ayah hamba telah terbunuh dalam perkelahian antara dua orang laki-laki yang memperebutkan ibu hamba, meskipun ibu hamba telah melahirkan hamba. Wajah Pangeran Benowo menjadi tegang. Sementara itu Wigati pun bercerita lebih lanjut. Dalam perkelahian itu, ayah hamba telah dibantu oleh beberapa orang kawannya. Namun orang yang ingin merebut ibu hamba itu adalah seorang yang sangat sakti. Sehingga ayah hamba dan kawan-kawannya tidak dapat mengalahkan laki-laki itu. Bahkan dalam perkelahian itu, ayah hamba telah terbunuh. Teruskan Wigati. Hamba mohon ampun. Tetapi sekali ini hamba berkata jujur. Mungkin pangeran dan Raden Paksi tidak mempercayainya. Karena pangeran sudah terlanjur menganggap bahwa yang terloncat dari mulutku adalah kebohongan semata-mata. Katakan. Perkelahian itu terjadi di pinggir sebuah sungai yang dalam. Tubuh ayah yang sudah tidak berdaya itu pun terlempar ke dalam sungai itu. Kawan-kawan ayah membutuhkan waktu hampir sehari penuh untuk mencari tubuh ayah yang ternyata telah membeku. Ayah tidak tertolong. Lalu apakah ibumu dibunuhnya juga? Orang itu menginginkan ibu. Karena itu, maka ibu tidak akan dibunuhnya. Tetapi ibuku telah membunuh diri. Oh, Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Siapa laki-laki itu? Wigati memandang wajah Pangeran Benowo sekilas. Namun Wigati pun segera menunduk dalam-dalam. Siapa laki-laki itu Wigati? Hamba mohon ampun pangeran. Katakan saja. Aku sudah dapat menduga jawabmu. Tetapi aku ingin mendengar kau menyebutnya. Laki-laki itu bernama Karebet. Wajah Paksi Pamekasan menegang. Jantung Wijang pun tergetar sesaat meskipun ia sudah menduga. Yang kau maksud tentu Karebet yang sekarang memegang kekuasaan di Pajang, yaitu Ayahanda Sultan Hadiwijoyo. Ampun pangeran. Hamba ingin berkata sebenarnya agar hamba tidak menjadi orang yang selalu berbohong. Aku percaya bahwa kau sekarang tidak berbohong Wigati. Tetapi kau tentu tidak dapat melihat sendiri peristiwa itu. Nah, siapakah yang menceritakan peristiwa itu kepadamu? Ki Gede Lenglengan. Karena sepeninggal ayah dan ibu, aku diangkat menjadi anak seorang janda yang menaruh belas kasihan terhadap nasib burukku. Janda itu adalah adik perempuan Ki Gede Lenglengan. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, aku percaya bahwa kau tidak berniat berbohong. Jika cerita itu tidak benar karena tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya, maka bukan kaulah yang berbohong, tetapi Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan adalah seorang yang mumpuni. Ia menguasai berbagai macam ilmu. Bukan saja ilmu kanuragan, tetapi juga beberapa jenis ilmu yang lain. Ki Gede menguasai ilmu bertani, ilmu perbintangan, dan berbagai macam ilmu yang lain. Ki Gede pun seorang yang memiliki kegemaran membaca kidung dan kitab-kitab babat. Apakah Ki Gede Lenglengan juga seorang yang tahu benar akan baik dan buruk? Wajah Wigati menjadi semakin tegang, namun ia tidak menjawab. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.